Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Divarul Lukmanul Hakim dari batch 2021 NRP 21215032. Let's go. Kali ini kita akan belajar tentang kapasitor prasejajar. Sebab apa saja yang kita pelajari? Yang pertama itu dasar teori, aplikasi rangkaian, dan kesimpulan. Sebelumnya, kapasitor prasejajar mempunyai dua buah plat konduktor dengan luas A meter persegi yang dipisahkan sejauh D meter. Apabila ruangan di antara kedua plat tersebut adalah band dielektrik dengan permitivitas relatif R, maka nilai kapasitansi dari kapasitor tersebut adalah C sama dengan 8,86 dikali 10 pangkat min 6 dikalikan permitivitas relatif dikalikan separasi dan dibagi dengan jarak dalam satuan mikrofarad. Apabila luas permukaan plat konduktor yang berhadapan A bertambah besar, maka nilai kapasitansinya juga akan bertambah besar karena nilai kapasitansi berbanding lurus dengan permukaan plat konduktor. Sebaliknya, jika jarak antara plat konduktor bertambah besar, maka nilai kapasitansinya akan mengecil karena nilai kapasitansi berbanding terbalik dengan luas permukaan plat konduktor. Selanjutnya adalah aplikasi rangkaian. Untuk mempermudah penjelasan tentang aplikasi rangkaian, maka saya akan beralih ke software PHET Lab. Let's go. Awal dari software PHET Lab, di mana kita akan membuktikan kapasitor sebagai plat sejajar ya. Jadi parameternya itu ada plat area, separasi baterai, kapasitansi, plat charge, storage energy, dan voltmeter. Nah, untuk bagian-bagian dari kapasitor plat sejajar yang akan dibuktikan, yang pertama itu adalah kapasitansi sebagai fungsi luas plat yang berhadapan, kemudian kapasitansi sebagai fungsi jarak antar plat, dan yang terakhir adalah pembuktian pengukuran permitivitas relatif pada bahan di elektrikum suatu kapasitor ya. Yang jadi pada bagian pertama kita akan membuktikan kapasitansi sebagai fungsi luas plat yang berhadapan. Yang harus dilakukan adalah atur jarak separasi ini, kemudian atur plat area ini dengan kenaikan 100 mm sampai 400 mm persegi ya. Kemudian untuk mendapatkan hasil suatu kapasitansinya, maka kita harus menceklis parameter yang ada di PHET Lab, yaitu kapasitansi. Untuk parameter separasi ini adalah tetap, yaitu bernilai 5 mm. Yang berubah hanya plat areanya saja atau luasnya. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan ini, maka dibuatlah sebuah tabel penyajian. Nah, tabel penyajian ini berisi parameter bahan-bahan dielektrikum antar plat, kemudian luas permukaan plat yang berhadapan, kemudian hasil simulasi kapasitansi, dan yang terakhir adalah hasil perhitungan kapasitansi. Nah, untuk luas permukaan plat dan hasil simulasi kapasitansi dapat dilihat pada PHET Lab, di mana hasil simulasi kapasitansi adalah parameter yang berwarna hijau ini, kemudian luas permukaan plat ini sama dengan ini plat area atau A dengan simbolnya A. Karena ini masih milimeter, maka kita harus merubahnya menjadi meter persegi sesuai dengan tabel penyajian ya. Berarti ini adalah pangkat min 6. Misalkan contoh ini adalah 100 mm, maka yang dimasukkan ke tabel itu adalah 1 kali 10 pangkat min 6, dirubah lagi 2 kali 10 pangkat 6, kemudian 3 sampai 4, yang terakhir di sini adalah 4. Kemudian hasil simulasi kapasitasnya juga sama, ini dengan separasi yang tetap, dengan ini yang berubah, maka didapatkan sebuah hasil kapasitansi sebagai berikut. Namun karena ini masih bernilai farad, maka kita harus berubahnya menjadi nilai mikrofarad sesuai dengan yang ada di tabel penyajian. Misalkan ini adalah 1 kali 76 kali 10 pangkat 12, maka kita harus berubah menjadi mikrofarad menjadi 1,76 kali 10 pangkat min 6 mikrofarad. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil perhitungan kapasitansi. Nah, hasil perhitungan kapasitansi ini didapatkan melalui perhitungan dengan rumus 8,86 dikalikan 10 pangkat min 6 dikalikan permitivitas masing-masing bahan dielektrikum, kemudian dikalikan dengan separasi atau jarak kedua plat, yang kemudian dibagi dengan luas permukaan dari kapasitor. Nah, untuk
permitivitasnya itu dapat diatur melalui PHET Lab juga, yaitu pada indikator dielektrik ini bernilai custom. Kemudian ini adalah satu untuk bagian pertama ya, untuk bagian tabel udara ini, tabel yang udara ini kita isi dengan permitivitas relatif 1. Nah, untuk pengisiannya sehingga didapatkanlah tabel data sebagai berikut. Ini adalah, maaf ini salah, ini adalah 1/6, kemudian ini 2,1 kali 10 pangkat min 6 sampai dan seterusnya. Kemudian untuk hasil simulasi kapasitansi adalah seperti ini. Kemudian hasil perhitungannya adalah sebagai berikut dengan rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk teflon, ini sama dengan udara, namun yang dirubah hanya nilai dari permitivitasnya dengan indikator yang sama, sparsi sama 5 mm dengan parameter luas permukaan yang sama, namun yang dirubah hanya pada bahan dielektriknya saja, yaitu teflon sebesar 2,1. Sama juga halnya dengan paper dan gelas, semuanya yang dirubah hanya nilai dari permitivitasnya saja. Untuk indikatornya sendiri yang dirubah ada luas permukaannya saja. Kemudian dapatlah sebuah tabel penyajian sebagai berikut. Ini adalah hasil perhitungan yang sudah saya analisa. Kemudian pada bagian 2 yaitu kapasitansi sebagai fungsi jarak antar plat, yang harus dilakukan adalah atur nilai luasan plat konduktor sebesar 400 mm persegi atau 4 kali 10 pangkat 6 mikro. Kemudian atur nilai jarak antar plat konduktor dengan nilai kenaikan sebesar 1 mm mulai 5 mm hingga 10 meter. Jadi ini dirubah menjadi 1, kemudian dengan luas area 400 mm dengan separasi mulai dari 5 meter hingga 5 mm, maksud saya 5 mm sampai 10 mm. Kemudian catat hasil nilai dari kapasitansi pada tabel penyajian, yaitu tabel penyajiannya adalah sebagai berikut. Hasil simulasi kapasitansi dan hasil perhitungan kapasitansi. Dengan hasil perhitungan kapasitansi itu rumusnya sama, 8,86 dikalikan 10 pangkat 6 dikalikan permitivitas relatif dari masing-masing bahan dielektrik kapasitor dikalikan dengan separasi, dan yang terakhir dibagi dengan luas plat area. Mohon maaf, terbalik, dikalikan dengan plat area kemudian dibagi dengan separasi. Kemudian hasil simulasi kapasitansi ini adalah indikator yang ada pada APH dalam ini. Kemudian didapatkan hasil perhitungan akhir pada tabel penyajian sebagai berikut. Ini adalah tabel penyajian yang sudah dianalisa pada hasil praktikum 3 saya, dimana hasilnya 0,7 kali 10 pangkat 6 dan hasil perhitungannya 0,7 0 kali 10 pangkat min 6. Jadi adalah terbukti kapasitansi sebagai fungsi jarak antar plat. Kemudian pada bagian ketiga, untuk mendapatkan pembuktian dari pengukuran permitivitas relatif suatu bahan dielektrikum kapasitor, maka yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan masing-masing nilai dari plat yang disusun dengan separasi 5 mm, dan saat perhitungan areanya itu luas permukaannya sebesar 400 mm persegi atau 4 kali 10 pangkat min 6. Yang dikasih di sini adalah nilai dari permitivitas masing-masing material. Misalkan custom ini udara adalah 1, teflon 2,1, paper 3,5, dan gas 4,7. Nah, dari masing-masing bahan itu dimasukkan ke tabel penyajian, di mana tabel penyajian ini yang ini ya, ini tabel penyajian untuk bagian E3 yang berparameter bahan elektrik pada plat, hasil simulasi kapasitansi dan permitivitas relatif. Nah, hasil simulasi kapasitansi ini sama didapatkan dari
menceklis fitur yang ada di PHET Lab, yaitu kapasitansi. Nah, setelah didapatkan datanya untuk udara, teflon, vapor, dan gas dimasukkan ke daftar penyajian. Kemudian untuk permitivitas relatifnya didapatkan dengan rumus permitivitas relatif sama dengan kapasitansi dari material dibagi dengan kapasitansi dari udara. Misalkan kapasitansi material udara itu 1, maka dibagi dengan kapasitansi udara itu sendiri, jadi adalah 1. Atau teflon, jadi teflon kapasitansinya adalah 2,1, kemudian dibagi dengan permitivitas udara yang akhirnya ketemunya adalah 2,09. Begitu juga paper dan glass. Lanjut ke aplikasi dari kapasitansi yang disusun 4 sejajar ini. Untuk aplikasi kapasitor 4 sejajar sendiri ada pada salah satunya keyboard komputer. Nah, tiap tombol ini dihubungkan ke suatu keping yang dapat digerakkan, ya, yang menampilkan keping pertama kapasitor. Keping yang diam pada dasar keyboard menampilkan keping-keping kedua dari kapasitor. Nah, ketika sebuah tombol di keyboard itu ditekan, kemudian jarak pisah antara keping atas dengan keping bawah itu akan berubah kira-kira menjadi dari 0,5 mm menjadi 0,3 mm. Nah, berkurangnya jarak pisah antar keping ini menyebabkan kapasitas meningkat. Nah, rangkaian-rangkaian elektronik yang ada di keyboard ini kemudian mengirim sinyal atas perbedaan nilai kapasitansi yang dikirimkan. Misalkan huruf A dengan nilai kapasitansi sekian, huruf B dengan nilai kapasitansi sekian, seperti itu. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Dari percobaan data dan analisa data yang dilakukan dapat disimpulkan: yang pertama, semakin luas permukaan plat konduktor yang digunakan, maka semakin besar nilai kapasitansi yang diperoleh. Semakin lebar jarak antara dua plat yang digunakan, maka nilai kapasitansi akan semakin kecil. Dan yang terakhir, besarnya nilai kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan plat dan berbanding terbalik dengan jarak kedua plat yang digunakan. Sekian.